Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan mencoba menjawab atau menanggapi satu permasalahan mengenai tanah. Ceritanya begini, ayahnya membangun rumah di atas tanah yang tanah itu adalah milik kakeknya. Kira-kira ini yang bertanya adalah cucunya. Nah, ayahnya membangun rumah di atas tanah punya kakeknya. Pertanyaannya adalah, saat ini kakeknya sudah meninggal dunia. Apakah otomatis tanah itu bisa menjadi milik bapaknya? Saya akan mencoba menjawab atau menanggapi secara normatif ya. Jadi, apakah ini otomatis atau tidak akan kita coba telusuri dulu itu. Nah, dulu itu kakeknya ketika ayahnya membangun rumah di atas tanah itu pemberiannya seperti apa? Apakah itu hanya memakai saja atau dulu itu diberikan secara hibah, artinya dihibahkan, sudah dihibahkan kepada bapaknya yang bertanya ini. Nah, apabila sudah dihibahkan, maka secara otomatis menjadi milik bapaknya yang bertanya ini. Nah, memang kalau orang-orang dulu di kampung-kampung misalkan gitu, anaknya membangun rumah di atas tanah bapaknya, misalnya ini tadi tuh membangun di tanah kakeknya, biasanya tanpa ada langsung ucapan hibah, tapi membangun begitu saja. Tapi ada juga yang memang ayahnya atau dalam hal ini kakeknya itu sudah menghibahkan kepada anaknya, ini tanah buat kamu, terus kemudian silakan mau dibangun rumah atau bagaimana. Nah, apabila dulu memang diberikannya sudah secara hibah, itu udah otomatis ketika kakeknya meninggal dunia, otomatis menjadi milik bapaknya. Bahkan meskipun kakeknya belum meninggal dunia, misalnya kalau itu dihibahkan sudah menjadi milik bapaknya, seperti itu. Nah, tetapi saya akan mencoba secara normatif juga, ketika itu tanah itu hanya untuk pakai saja, tapi itu belum dihibahkan, itu bisa menjadi tanah waris gitu. Tanah waris artinya akan dibagi secara aturan hukum waris kepada ahli waris kakeknya. Artinya kakek mungkin punya anak-anak gitu, termasuk ayahnya yang bertanya ini kan. Apabila tanah itu dulu hanya make dan belum dihibahkan, itu ketika kakeknya meninggal dunia itu menjadi tanah waris yang harus dibagikan kepada dibagi secara ahli warisnya yang lain. Artinya seluruh tanah kakeknya atau harta kakeknya dibagikan kepada ahli warisnya, termasuk ayahnya bapak ini. Nah, nanti tinggal mekanismenya seperti apa pembagian warisnya. Kita harus melihat dulu harta kakek itu apa saja dan mana saja. Itu normatifnya sih seperti itu. Artinya ketika belum dihibahkan jadi tanah waris, tapi ketika itu sudah dihibahkan oleh kakeknya menjadi otomatis milik dari bapaknya yang bertanya ini. Nah, macam-macam. Jadi kemudian misalnya gini, ketika menempati tanah itu dan ternyata tidak ada permasalahan, artinya secara perdata ada persetujuan diam-diam juga gitu. Ketika tidak ada permasalahan atau tidak dipermasalahkan oleh saudara-saudara bapaknya yang bertanya ini, itu juga tidak menjadi masalah. Artinya mereka juga sudah menyetujui pemberian hibah, pemberian tanah itu dari kakek yang bertanya ini kepada anaknya. Artinya saudara-saudaranya apabila tidak mempermasalahkan, itu sudah menyetujui secara diam-diam bahwa itu sudah sah pemberian kakeknya kepada bapaknya. Ya,
Kira-kira seperti itu ya jawabannya, tanggapannya. Jadi mungkin intinya gini, intinya cek dulu ya. Kalau ini kan bentuk kehati-hatian Anda mungkin yang bertanya ya, cek dulu kira-kira gimana ya, mungkin tanya kanan kiri atau saudara-saudara yang lain, saudara bapaknya, ini sudah dihibahkan apa belum, misalnya seperti itu. Kalau oh iya dulu sudah dihibahkan misalnya gitu kan, saudara-saudara lain, ya berarti udah beres tuh menjadi tanahnya bapak yang bertanya ini. Tapi misalnya saudara-saudara lain belum dihibahkan, ya ini jadi tanah waris ya, mau nggak mau, kalau menurut kami bahwa ini masalah waris kan masalah yang berat ya, dalam arti harus dibagi secara adil, karena ini waris ini hubungannya dengan Tuhan, hubungannya juga dengan sesama manusia. Kalau tidak dibagi secara adil, bisa terjadi percekcokan di antara saudara ya, seperti itu. Nah, juga apabila tidak dibagi secara adil, juga yang mendapatkan lebih banyak, misalkan ternyata saudara yang lain tidak menerima karena nggak dibagi secara sesuai, tetap dan itu berdosa gitu. Harus dibagi secara adil mengenai waris. Kira-kira seperti itu. Silahkan ditunggu tanggapannya terhadap channel ini. Like, komen di kolom komen YouTube ini, dan silahkan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi berikutnya dari kami. Intinya kita tunggu komennya, karena ini juga mungkin ada pendapat-pendapat lain yang bisa menyempurnakan lah seperti itu dari permasalahan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.